Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tresna Sari, dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, insya Allah saya akan menemani Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan seperti biasa, saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang pakar, yaitu Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina Forum Mar'ah Solihah, Pusat Pengembangan Islam Bogor. Baik, sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, pendengar yang budiman, kali ini kita akan membahas topik tentang mengelola keuangan dalam rumah tangga. Topik ini sengaja diangkat karena ada beberapa surat yang masuk yang ingin dibahas tentang pengelolaan keuangan rumah tangga ini. Baik, yang pertama itu datang dari saudara LN, ya, di sini inisial, dari Kalimantan Timur. Ya, pertanyaannya seperti ini, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang sebenarnya wajib mengatur keuangan dalam rumah tangga? Karena banyak pendapat yang berbeda-beda dalam masalah ini. Makasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Nah, menurut Ustazah, siapa sih yang wajib pengaturan keuangan ini dalam rumah tangga? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, pendengar yang budiman dan Mbak Tresna. Tidak ada ditemukan ya satu nas yang menyatakan langsung tentang siapa yang wajib memegang keuangan rumah tangga. Dia tidak disebutkan apakah suami atau istri. Tidak ada ya. Nah, dalil yang terkait tentang rumah tangga itu menyatakan bahwa yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah, ya, berkewajiban itu adalah seorang ayah sebagai kepala keluarga. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 223, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Dan kewajiban seorang ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ada jelas dinyatakan tentang itu. Nah, sedangkan seorang istri atau kewajiban utamanya seorang istri itu adalah sebagai pendidik anak-anak dan pengatur urusan rumah tangga. Ya, seperti misalkan menyediakan makanan ya pada saat dibutuhkan, ya pada saat jam makan itu harus tersedia ya, terhidang ya. Kemudian juga menjaga kerapihan rumah ya.
tidak berantakan gitu ya. Juga kemudian menyiapkan alat-alat yang lain yang diperlukan oleh anggota keluarga. Itu yang dijelaskan oleh Nas seperti itu ya, kewajiban seorang istri. Nah, mengingat memang tugas utama seorang istri itu adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga atau manajer. Jadi Islam tidak mewajibkan istri mencari nafkah bagi keluarga. Nah, andai pun dia mempunyai penghasilan, umpama ya istri punya penghasilan, selama dia mendapatkannya itu dengan cara yang benar dan tidak mengabaikan tugas utama tadi, kemudian hasil penghasilannya itu dibelanjakan untuk membantu keperluan rumah tangga, maka perbuatan dia menyumbang mendapatkan pahala besar dan termasuk kategori sodakoh. Jadi sodakoh dari istri itu. Tapi perbuatan dia yaitu bekerja mendapatkan penghasilan, hukumnya tetap tidak menjadi wajib gitu. Ya, tetap hukumnya boleh wanita bekerja dan mendapatkan penghasilan ya. Jadi tidak ada pergeseran hukum. Nah, dengan demikian tidak ada penetapan tentang siapa yang wajib memegang dan mengelola keuangan keluarga. Nah, namun nanti secara teknis tentu saja masalah ini perlu dijelaskan bagaimana pelaksanaannya, dan ternyata ya persoalan keuangan rumah tangga ini bukan suatu yang bisa dipandang sebelah mata ya, karena tidak jarang pasangan suami istri justru cekcok lantaran urusan tersebut. Nah, kalau kita ibaratkan rumah tangga itu ibarat sebuah perusahaan yang punya aset baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk itu dia harus memiliki sistem manajemen yang baik termasuk urusan keuangan. Karena kan kelangsungan hidup perusahaan ini memerlukan modal ya dan bekal materi. Jadi pendapatan rumah tangga sebagai modal mereka itu pun harus dikelola dengan baik ya, dan ada keterbukaan ataupun kesepakatan dari pasangan suami istri itu. Sebaiknya suami istri saling mengetahui berapa anggaran pengeluaran rumah tangga mereka. Harus sama-sama juga merencanakan anggaran rumah tangga secara terbuka dan sama-sama sepakat untuk melaksanakannya. Misalkan ya, penghasilan suami dialokasikan untuk keperluan biaya sekolah anak dan belanja rutin rumah tangga. Nah, dengan keterbukaan alokasi anggaran masing-masing pasangan, nanti mereka akan merasa bertanggung jawab. Jadi sama-sama bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan tadi. Jadi bagi-bagi tugas ya di antara keduanya itu seperti itu. Ya, secara teknisnya begitu dilakukan. Lalu kalau tadi jika itu ada uang si istri, itu juga apa termasuk ke dalam tugas itu? Dimasukkan, digabungkan atau gimana itu? Kalau pembelanjaan untuk keseluruhan secara umum itu adalah pada uang suami ya. Andai kata kurang, maka penghasilan istri itu bisa dimasukkan, bisa ditambahkan ke sana. Gitu. Dan ya. namanya itu sedekah ya. Iya, sedekah. Tetapi tidak bisa suami memaksa. Uangmu itu sini gitu. Uangmu uangku gitu ya. Tapi istri itu dengan dasar keridoannya ya, keikhlasannya, maka saya akan membantu. Nah, jadi nanti dihitung bersama berapa nanti digunakan untuk apa saja, berapa sisanya dan lain. Ya bisa juga begini dari suami, kekurangannya sekian, berarti kekurangan ini dengan keriduan istri akan saya tutupi umpamanya. Jadi tidak kemudian dipaksakan ya. Walaupun secara teknis nanti misalkan kita udah nggak ada perbedaan deh, uangku itu terserah ya secara teknis, tapi tidak boleh kemudian menjadi harus. Jadi kalau uang istri di bawah pengelolaan istri sebenarnya. Nah, kemudian, kalau suami istri ini memahami ya kekurangannya berapa atau kelebihannya berapa dari jumlah pendapatan, nah maka kalau misalkan tidak di manage dengan baik itu nanti malah akan tidak terkontrol pengeluaran itu. Jadi bisa-bisa besar pasak daripada tiang gitu ya. Nah, dalam hal ini misalkan dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak masuk skala prioritas kebutuhan mereka. Gitu. Nah. Kemudian bisa juga dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan ini kebiasaan masing-masing pasangan mereka sebelum berumah tangga. Jadi kan suami ini punya keluarga ya, istri juga begitu sebelum mereka menikah. Kemudian masing-masingnya merasakan bagaimana ya di keluarga mereka itu mengelola keuangan dan ternyata dianggap baik secara teknisnya nih ya. Nah, maka bisa saja masing-masing menjadikan acuan, kemudian dibicarakan apakah pola itu akan diberlakukan di keluarga mereka atau tidak. Bisa juga kemudian ada faktor lingkungan ya, dia melihat teman kerjanya ya atau tetangganya ketika ngobrol
sepertinya rapih dan baik dan kecil kemungkinan dari perselisihan. Mau saya contoh atau terapkan, bisa saja selama suami dan istri ini berkomunikasi, ya, terbuka. Kenapa itu bisa dijadikan faktor acuan? Karena tidak ada yang benar atau salah tentang sistem mengelola keuangan rumah tangga secara teknis, ya, kecuali yang tadi kalau ada keharusan, kewajiban, keterpaksaan, nah itu menyalahi, ya. Nah, yang penting di sini adalah ada kesepakatan dan komitmen suami istri dalam pengelolaan keuangan itu. Apakah nantinya ya gaji itu seluruhnya akan dikelola seorang istri? Jadi biasanya suami Dikasih itu kasih semuanya ke istri, gitu seperti ya. itu. Atau suami tidak selamanya harus menyerahkan seluruh gajinya ya kepada istrinya. Itu nanti kembali kepada komitmen mereka berdua, dan komitmen serta kesepakatan ini harus dilakukan sejak awal mereka membina rumah tangga. Nah, jadi harus dibicarakan dari awal, ya. Karena nanti kalau sudah berjalan, apalagi sudah cukup lama, masing-masing tidak terbuka juga, gitu ya. Nah, itu nanti yang menimbun persoalan. Jadi cekcoknya di situ ya, Bu ya. Iya, ya. Nah, ingin saya ingatkan bahwa sebenarnya yang paling penting difahami oleh suami istri itu adalah bagaimana membelanjakan penghasilan tersebut. Karena tanpa pemahaman yang baik tentang ini, maka nanti keuangan itu akan amburadul dan terjadi cekcok ya dalam keluarga. Nah, yang harus diutamakan dikeluarkan adalah kebutuhan-kebutuhan pokok hidup seperti alokasi uang untuk makan, pakaian, tempat tinggal, serta yang terkait dengan masalah tempat tinggal, kebutuhan ya, bayar primer listrik, ya, seperti itu. Bayar air dan sebagainya. Nah, ya. Nah, begitupun jika mereka mempunyai anak, ya sudah punya anak untuk sekolah, maka itu juga harus didahulukan. Kemudian untuk menjaga kesehatan keluarga, ya, dan juga untuk menjaga kenyamanan, ya, keamanan, maka itu yang harus didahulukan. Nah, sebelum kebutuhan pokok individu dan keluarga terpenuhi, tentu saja tidak boleh memaksakan diri memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder, apalagi tersier. Ya, bisa beli mobil dulu gitu ya. Umpamanya membeli yang televisi lah katakan, ya, gitu, karena sudah menjadi kebutuhan pokok dalam tanda petik, tapi kemudian mereka jadi tidak makan. Nah, itu seharusnya tidak boleh mendahulukan membeli barang-barang yang sifatnya tidak primer gitu, ya. Apalagi kalau beli mobil kemudian dengan jalan berhutang, ya, malah makan nggak karu-karuan sekarang. Ya, itulah gitu. Ya, makanya. Nah, ini yang pembelanjaan yang keliru, ya, manajemen yang keliru. Nah, ini harus dipahami dengan baik, ya. Nah, kemudian dalam memenuhi kebutuhan pokok pun harus melihat sikon, ya, situasi dan kondisi. Jangan beli pakaian yang mewah, ya, yang harganya menghabiskan jatah untuk makan keluarga, ya, hanya karena persoalan gengsi, gitu ya. Dia beli pakaian yang mahal, ya, sementara untuk makan jadi tidak ada. Padahal itu juga sama-sama kebutuhan pokok, misalkan beli baju, gitu ya. Nah, itu tidak tepat juga. Nah, bila nantinya ya sudah ada berlebih ya setelah memenuhi kebutuhan pokok keluarga, maka suami dianjurkan membantu orang tua dan kerabatnya yang tidak mampu, ya. Jadi saya ingin ingatkan bahwa dalam mengelola keuangan rumah tangga tidak ada dalil yang menetapkan wajibnya kepada siapa atau kepada siapa, tidak, ya. Tapi itu berdasarkan komitmen masing-masing suami istri. Secara teknis silahkan direncanakan, ya, mana pola pengelolaan yang menurut mereka terbaik, ya, dan tidak menimbulkan masalah. Nah, kemudian yang harus diingat bahwa untuk apa sebenarnya penghasilan itu dibelanjakan, mana yang diutamakan, mana yang bisa diakhirkan, begitu. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini, berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007.
Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kali ini saya Tresna Sari bersama Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti sedang mengangkat topik tentang mengelola keuangan dalam rumah tangga. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Begini Ustazah, yang ini datang dari daerah Garut, dari Ibu Rani. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kalau suami tidak mau memberi nafkah karena dipengaruhi ibunya? Untung saja saya bekerja. Kalau saya tanya dia malah marah. Nah, tapi herannya dia itu tidak malu. Ya, maksudnya tidak malu dengan sikapnya ini seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Ustazah tentang kasus Ibu Rani ini seperti itu? Ya. Pertanyaan dari Ibu Rani ini mungkin bukan mungkin ya, mewakili dari sekian banyak ya ibu-ibu yang menghadapi persoalan di mana ada suaminya tidak memberikan nafkah ya, padahal dia mampu, dan ini ternyata diakibatkan oleh faktor pengaruh dari keluarga besar. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memandang masalah ini? Sudah jelas dan tegas bahwa Islam menetapkan bahwa yang wajib memberikan nafkah dari mulai mencari kemudian memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah suami. Ya, dalam Al-Qur'an Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, wa 'alal maulud, jadi wajib kepada seorang ayah memberi makan ya, ta'am wa kiswa, dan pakaian kepada ibu ya, para istri dengan cara yang ma'ruf. Kata bil ma'ruf itu adalah standar yang mengikuti kelayakan, bagaimana keluarga itu bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, kemudian bisa ada keleluasaan memenuhi kebutuhan sekunder yang memang saat ini mau tidak mau diperlukan ya oleh keluarga tersebut. Seandainya suami ini tidak bisa memenuhi dengan baik ya standar kebutuhan pokok, maka dia dikatakan tidak ma'ruf dalam memberikan nafkah, maka dia terkategori dosa ya, bermaksiat, tidak menjalankan kewajiban. Nah, berbicara hukum wajib, tentunya kalau tidak dilaksanakan maka si pelaku berdosa. Nah, apalagi bila suami sebenarnya punya penghasilan tetapi dia tidak berikan untuk istri dan anak-anaknya. Pertanyaannya sebenarnya untuk siapa sih penghasilan yang dia dapatkan itu? Dia bekerja untuk siapa seperti itu ya? Gitu kan? Nah, itu. Kita ambil contoh, misalkan dari kasus ini adalah ibunya yang dia beri porsi besar dari penghasilan itu. Pertanyaannya kemudian, apakah yang harus didahulukan adalah kebutuhan orang tuanya, sementara kebutuhan istri dan anak-anaknya diabaikan? Nah, tentu saja tidak demikian. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 7 ya, di sana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, ini jangan dipahami ya menurut kemampuan saya sekian ya sekian ya, bukan begitu. Ini kita kembali kepada bil ma'ruf tadi ya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, ini bagi keluarga yang benar-benar diberikan rezeki oleh Allah itu dalam kadar yang tidak bisa memenuhi kelayakan, terkategori miskin gitu ya. Maka karena upayanya sudah optimal, kemudian kadar rezeki yang diperolehnya adalah demikian, dan dia merasakan kesempitan dalam hidup, maka Allah mengatakan kelak akan diberikan kelapangan sesudah ada kesempitan. Ini gambarannya begitu. Tidak kemudian sebenarnya penghasilannya banyak,
gitu ya. Tapi kemudian dia berikan ke istrinya sedikit sehingga istrinya merasakan kekurangan. Sementara uang itu ada diberikan kepada urutan-urutan yang tidak semestinya. Nah, ini bukan dalam gambaran itu ya ayat ini. Jadi kalau berikan menurut kemampuan dia itu adalah yang memang benar-benar dia sudah upaya optimal, sementara penghasilannya itu kadarnya tidak memenuhi. Nah, gitu. Juga berdasarkan hadis Rasul SAW ya, ketika beliau ditanya oleh seseorang yang punya kelebihan harta. Nah, Rasul mengatakan ya demikian, anfik ala nafsika, cukupi dulu kebutuhan dirimu. Qala indi akhar, masih ada lebihnya gitu, kata laki-laki tersebut. Kemudian Rasul melanjutkan, anfikhu ala ahlika, keluarkanlah ya, nafkahkanlah kepada keluargamu. Dalam hal ini istri dan anak-anak ya, keluarga inti ya, ahlun di sini ya. Qala indi akhar, masih ada Rasul lebihnya, masih ada yang lain. Baru kemudian Rasul melanjutkan, anfikhu ala khadamika, kepada khadim, kepada pembantu, kepada pelayan yang membantu urusan rumah tangga istrinya. Gitu. Kan pembantu itu sebenarnya meringankan kan tugas yang harusnya dilakukan oleh istrinya. Nah, karena dia meringankan, maka harus diperhatikan juga nafkahnya gitu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga ditanyakan ya kepada Rasulullah SAW bagaimana dia harus mengeluarkan penghasilan tadi. Rasul mengatakan, wabda biman ta'ulu, dahulukan orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Nah, itu istri dan anak-anak. Ta'ulu itu aliyah, itu adalah keluarga inti ya. Kemudian Rasul melanjutkan, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa ahoka summa adnaka. Nah, baru kemudian ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian terus kepada yang lainnya, urutan di bawahnya ya, adnaka wa adnaka. Nah, jadi ini dituntunkan ya kepada siapa terlebih dahulu nafkah seorang laki-laki itu dikeluarkan. Yang pertama tentu kepada istri dan anak-anaknya dahulu. Bahkan sebelum ibunya tadi ke khadimnya dulu. Khadim pembantu dulu ya. Kalau sudah terpenuhi cukup ya, ada kelebihan baru kemudian kepada orang tua ya, ibu didahulukan, ayah ya, bila mana memang mereka benar-benar membutuhkan. Nah, jadi kenyataannya nih, kalau seorang ibu sebenarnya dia tidak membutuhkan, tapi kemudian disuplai oleh anak. Nah, ini tapi ini kasusnya sampai suaminya ini marah gitu loh, Bu. Nah, ini gimana? Apa boleh gitu suaminya gara-gara seperti itu dia marah, atau malah jadi apa berdosa suaminya marah? Ya sudah jelas ya, perbuatan dia sudah tidak benar ya. Dia berdosa karena kalau sampai terabaikan kebutuhan istri itu, dia kan sudah bersalah, dia berdosa. Ditambah lagi kemudian ketika diingatkan dia marah. Marah adalah melakukan dosa. Nah, itu marahnya saja berarti sudah kesalahan yang tambahan gitu. Apalagi kemudian tidak punya rasa malu gitu ya, dari perbuatannya itu. Nah, berarti ini sudah bisa dipastikan bahwa akar persoalannya adalah ketidakfahaman suami dan keengganan dia menjalankan kewajiban yang telah Allah tetapkan kepadanya. Nah, ini di situ akar persoalannya. Berarti dia tidak paham gitu. Tahu sih itu kewajiban dia, tapi orang yang nggak paham itu tahu tapi nggak menjalankan. Artinya nafsunya itu belum tunduk terhadap perintah. Nah, dalam hal ini tentu saja istrinya itu harus terus-menerus mengingatkan suami sampai suaminya itu menyadari kesalahannya. Di sisi ini memang agak berat ya secara teknis, karena antara suami istri itu biasanya sudah ada ikatan emosional yang sudah erat, yang cenderung sulit untuk dikendalikan. Ya, jadi biasanya itu diwarnai dengan situasi emosi. Ya. Dan di sini diperlukan kesadaran yang tinggi dari kedua belah pihak. Ya, jadi sebenarnya kalau mau tidak ribut itu istrinya harus ngerti, suaminya juga harus mengerti. Jadi dia bisa mengendalikan emosi gitu. Nah, bisa juga secara teknis istri meminta bantuan orang lain yang mampu menasehati suaminya. Nah, itu pun kalau memang dipastikan bahwa yang menjadi sebab suaminya kikir itu adalah pengaruh ibunya. Nah, maka si istri bisa saja membicarakan persoalan ini terhadap ibu mertuanya itu sampai selesai. Wah, ini kita ini tantangannya. Nah, ini tantangan ya menghadapi ibu mertua gitu ya. Nah, memang dalam hal ini berat. Bahkan Rasul SAW juga mengingatkan ya
para istri itu untuk mampu memanage emosi ketika menghadapi ibu mertua dan saudara perempuan suami. Tapi itu memang subhanallah ya, Di godaan zaman Rasul aja sudah ada peringatan sudah kayak diingatkan begini. begitu. Dan Iya. ini kalau kita tidak bisa memanage ya perasaan ya, maka peluang konflik dengan ibu mertua dan saudara perempuan suami itu besar gitu ya, kalau tidak diimbangi dengan kesadaran yang tinggi gitu. Nah, terakhir ya tentu saja istri ini harus selain berusaha dan dia juga harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mampu untuk menolong selain Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, bagaimana sistem Islam dalam menanggapi hal ini gitu, Bu? Kalau ada masalah-masalah seperti ini, bagaimana syariat Islam? Iya. Menanggapinya? Insya Allah bila syariah Islam diterapkan secara kafah ya, maka persoalan ini kalau sudah tidak bisa diselesaikan oleh keluarga ya secara kekeluargaan, jadi tadi berbicara baik di antara mereka ya. Nah, istri ini dapat melaporkan kelalaian suami tadi kepada qadhi atau hakim. Nanti qadhi ini akan memanggil suaminya ya, menasehati agar tidak melalaikan kewajiban dia. Nah ya, bisa saja bahkan dia diberi tindakan fisik kalau bersikeras melalaikan kewajiban. Sampai dipukul segala, Bu, bisa jadi ya? Bisa jadi seperti itu Masya ya. Ini dikarenakan rasa sayangnya syariah Islam ya, dalam hal ini diterapkan oleh qadhi agar siapapun tidak melanggar perintah Allah, tidak berdosa. Jadi tindakan fisik sekalipun ataupun nasihat ya agak keras sebenarnya dalam rangka melindungi dia dari dosa. Nah, ini harus dipahami ya, harus ditanamkan bahwa sistem sanksi ya dalam Islam itu sebenarnya berupa perlindungan dia dari azab Allah, dari amarah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tapi memang sungguh sangat disayangkan saat ini tidak ada penguasa ya yang peduli pada persoalan seorang istri yang dilalaikan ya. Kalau masa lalu ya, seorang istri yang bernama Hindun, beliau mengadukan sifat kikir suaminya kepada Rasulullah SAW, maka Rasul katakan ambil saja uangnya, dicuri ya, sejumlah yang kamu butuhkan, dan kalau sudah cukup kamu tidak boleh melebihkan. Gitu. Ya. Nah, juga pengaduan-pengaduan lain itu masuk semuanya ke pemimpin ya, ke penguasa muslim ya, baik pada masa Rasulullah maupun para sahabat. Nah, kalau sekarang diadukan seperti itu kepada siapa, dan kalaupun diadukan selesaikan atau tidak, yang dimenangkan siapa yang memberi uang paling banyak. Iya, Nah, ini sangat disayangkan. Nah, baik bagi Ibu Rani di Garut ya, mudah-mudahan tadi bisa menjalankan step-step yang sudah saya jelaskan ya, dan harus disikapi dengan tawakal ya, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan ini dengan landasan rasa kasih sayang kita terhadap suami dan keluarga gitu. Iya, oke. Ya, tadi mudah-mudahan ini ya Ibu Rani bisa menyelesaikan yang sedang Ibu Rani alami. Dan ini ada pertanyaan yang terakhir dari Ibu Nova di Ternate. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya ajukan mengenai peran wanita atau istri yang ditinggal suami selama bertahun-tahun tanpa nafkah lahir dan batin. Apa ini hukumnya? Nah, demikian Ustazah. Bagaimana tanggapannya? Ya, baik pendengar yang beriman dan Ibu Nove ya di Ternate, saya akan coba dudukan persoalan ini ya sebagaimana mestinya. Jadi pertanyaan Ibu Nove ini, bagaimana status dia ya yang ditinggal suami bertahun-tahun tanpa mendapat nafkah lahir maupun batin. Dan kemudian gimana hukum atas suami dia yang berbuat demikian seperti itu ya. Belum tentu suaminya Bu Nove ya. Suami yang berbuat demikian. Nah, baik Bu Nove, jika seorang suami itu menghilang ya, dan tidak diketahui lagi di mana rimbanya ya, yang menyebabkan istrinya terhalang mendapatkan nafkah, maka dalam hal ini istri berhak mengajukan gugatan cerai. Ya. Nah, dalam masalah pemenuhan nafkah ini jangankan suaminya menghilang, ya suaminya ada saja, ya kalau dia tidak mampu memberikan nafkah, maka istri berhak melakukan gugatan cerai. Rasulullah SAW mengajarkan pada istri berkata demikian, at'imni au farikni, beri makan aku, atau kalau tidak ceraikan aku. Itu ya, diancam itu Bu ya, dalam sebuah hadis Rasulullah
berkata demikian. Katakan saja pada suamimu itu, at'imni au farikni, beri makan aku, kalau tidak ceraikan aku. Jadi ini bukan perkara yang main-main ya, nafkah lahir maupun batin gitu ya. Nah, tentu saja ini dilakukan setelah ibu benar-benar dan sungguh-sungguh melakukan pencarian ya, dan penelusuran atas keberadaan suami. Jadi jangan baru hilang Seminggu. 3 bulan 5 bulan gitu ya, tanpa dicari gitu ya, cerai saja. Itu juga aturannya tidak demikian ya. Nah, lalu bagaimana hukumnya suami yang berbuat demikian? Nah, tentu saja dia termasuk orang yang melalaikan kewajiban, dia berdosa ya. Apabila istri itu tahu di mana suami berada dan bisa berkomunikasi, nah sebaiknya segeralah selesaikan. Tapi bila tidak diketahui di mana ya, maka ibu bisa melakukan tadi ya yang seperti sudah dijelaskan. Ini yang menjadi kunci adalah cari tahu dulu keberadaannya di mana gitu. Ya kalau ketemu segera selesaikan apapun yang terjadi, apakah dia mau kemudian memberikan nafkah atau kemudian bercerai. Nah, itu tinggal lihat saja situasinya. Nah, kalau tidak ketemu bahkan bertahun-tahun gitu ya hilang, tidak ada jelas, maka istri ini dengan sendirinya melakukan buat cerai dan jatuh cerai di hadapan hakim. Itu. Dan ketika nanti ternyata sudah 5 tahun suaminya pulang mencari dia dan dia sudah menikah dengan yang lain, itu adalah kesalahan suami, bukan kesalahan istri. Itu pun harus pengetahuan qadhi atau hakim setempat gitu. Nah, baik itu ya penjelasan untuk Ibu Nove. Ya, terima kasih Ustazah atas penjelasannya, subhanallah. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa Anda kirimkan ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa melalui SMS langsung ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Saya Tresna Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayani atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Dan juga pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang pendengar peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.